Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi fikih kali ini kita melanjutkan tentang tanda-tanda balik. Tanda balik bagi wanita telah kita jelaskan tempo dulu, yaitu haid. Sebelum kita melangkah ke pelajaran berikutnya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haid adalah kodrat seorang wanita atau ketentuan dari Allah bagi seorang wanita. Bahkan yang bisa haid itu tidak hanya manusia, tapi hewan yang betina seperti kelinci, kera, ikan hiu juga mengalami haid. Haid adalah salah satu tanda kalau wanita itu normal. Di sini dijelaskan bahwa salah satu tanda orang wanita atau seorang wanita balik itu ditandai dengan haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang biasanya tiap bulan itu pasti mengeluarkan darah. Makanya orang Jawa haid itu dinamakan bulanan atau menstruasi. Darah yang keluar dari rahim itu di seorang wanita ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga darah istihadah atau darah kotor atau darah karena penyakit. Kita jelaskan tentang tanda-tanda darah haid. Darah haid itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita paling sedikit waktunya 24 jam atau 1 hari. Jika ada darah yang keluar dari rahim kurang dari 1 hari, itu tidak digolongkan darah haid. Paling lama haid itu 15 hari. Kalau sampai 15 hari belum suci, itu juga darah yang keluar itu bukan dinamakan darah haid. Jadi saya ulangi, darah haid itu darah yang keluar dari seorang wanita pertama usianya harus 9 tahun. Jadi kalau sebelum 9 tahun sudah keluar darah, itu bukan darah haid. Yang kedua, darah haid itu paling sedikit itu 1 hari atau 24 jam. Bila ada darah yang keluar belum 1 hari sudah suci, maka darah itu bukan darah haid. Paling lama darah haid itu 15 hari. Jika ada darah yang keluar dari rahim lebih dari 15 hari, itu bukan dikatakan darah haid. Haid bagi seorang wanita jedanya itu paling sedikit itu 15 hari. Jika haid yang pertama sudah suci, sebelum 15 hari keluar lagi, itu juga bukan darah haid. Jadi jeda antara haid yang satu dengan berikutnya itu 15 hari. Jadi darah seorang wanita yang keluar dari rahim itu ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid insya Allah sudah paham. Sekarang darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena melahirkan. Jadi darah nifas itu darah yang keluar dari seorang wanita penyebabnya karena melahirkan. Darah istihadah, darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena punya sakit atau punya darah kotor atau punya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, itu darah istihadah. Sekarang hal-hal yang tidak dibolehkan ketika sedang haid. Pertama yaitu sholat, dilarang untuk sholat. Kedua, dilarang untuk i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Ketiga, dilarang untuk berpuasa. Jadi seorang wanita haid itu tidak boleh berpuasa. Jika pada waktu bulan Ramadan sedang haid, maka tidak boleh berpuasa, tapi harus mengganti di hari kemudian. Yang ketiga yang nggak boleh yaitu i'tikaf, yaitu berdoa atau
beribadah di dalam masjid. Yang berikutnya yang nggak boleh lagi itu memegang mushaf Al-Quran, juga membaca Al-Quran. Berikutnya yang nggak boleh yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali, berkaitan dengan ibadah haji. Jadi yang tidak diperbolehkan ketika seorang wanita sedang haid, karena itu sudah berhadas besar, yaitu pertama sholat, kedua puasa, ketiga i'tikaf, keempat tawaf, kelima membaca Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran. Itu yang dilarang ketika wanita sedang haid atau sedang berhadas besar. Sekarang tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki, yaitu mimpi basah atau mimpi indah atau istiqlam bahasa fikihnya. Itu juga sedang berhadas besar atau istilah junub. Itu pun juga dilarang. Pertama, sholat yang nggak boleh, baca Al-Quran maupun megang Al-Quran juga nggak boleh, tawaf juga tidak boleh sebelum suci, terus membaca i'tikaf di dalam masjid juga tidak boleh. Jadi yang nggak boleh antara seorang laki sedang junub dan orang wanita sedang haid hampir sama, yang beda cuma puasa. Kalau puasa seorang laki-laki sedang junub itu tidak membatalkan puasa. Mungkin pas puasa terus mimpi indah terus akhirnya junub, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau perempuan sedang puasa tiba-tiba datang haid atau sedang menstruasi, maka puasanya menjadi batal. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.